Malunya nggak nanggung-nanggung, orang yang dulu menghina kamu, merendahkan kehidupan kamu, sekarang hidupnya melarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Malunya nggak nanggung-nanggung. Ya, orang yang dahulu menghina, merendahkan kehidupan kamu sekarang hidupnya melarat. Fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords, ada 9 pedang. 9 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari seseorang yang aku maksud, ya, dia ataupun mereka, teman-teman. Orang yang selama ini menghina kehidupan kamu. Orang yang selama ini selalu merendahkan kehidupan kamu. Mungkin kamu masih mengingat tentang bagaimana dahulu ya, mereka membuat kamu sakit hati. Mereka membuat kamu menangis. Seperti itu. Dan kali ini kamu akan melihat tentang bagaimana kehidupan mereka merasakan hal yang hampir sama dan bahkan lebih sakit dari apa yang pernah kamu alami, teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kehidupan yang akan dipenuhi dengan berbagai masalah, jelas dari situasi dan kondisi ini, aku rasa kehidupan dari seseorang tersebut benar-benar akan hancur, berantakan. Ya, mungkin karma yang dia alami, ya ini karma loh sebenarnya teman-teman. Ya, bisa jadi faktor kesehatan yang mempengaruhi. Jadi ketika dia sakit-sakitan, jelas semuanya hancur. Apa itu? Mungkin keuangannya ya, pekerjaannya. Ya kalau sakit jelas nggak bisa bekerja ya teman-teman. Tentu keuangannya menipis. Ketika sakit yang membutuhkan biaya untuk berobat, tentu keuangannya juga akan semakin menipis. Kemudian usahanya. Dan bahkan itu nanti ujung-ujungnya berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Bisa jadi ketika memang dia sudah berumah tangga ya. Karena memang tidak dapat dipungkiri, uang menjadi salah satu fondasi utama di dalam sebuah kehidupan, teman-teman. Ya, bisa membawa kebaikan dan keburukan ketika seseorang tersebut tidak bisa memanfaatkan segala sesuatunya itu dengan sebaik mungkin. Tetapi memang yang jelas di sini teman-teman, mohon maaf, kehidupannya benar-benar melarat, susah, ya. Nah ini, aku punya Ten of Pentacles, 10 koin. 10 koin ini muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup terlihat kok. Tentang bagaimana kehidupan kamu saat ini gitu ya teman-teman. Saat ini ataupun nanti, semoga saat ini ya. Semoga sesegera mungkin ketika memang kamu masih dalam fase yang mohon maaf mungkin sedang terpuruk juga ya. Tetapi memang yang jelas kebanyakan kamu akan sukses berhasil. Ada kelimpahan materi rezeki. Kamu akan bahagia lagi ya teman-teman. Kamu akan memperoleh apa yang mungkin selama ini kamu harapkan. Yang mungkin itu juga sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu ya. Nah kemudian dari kartu ini, ya kalau dikatakan dia bakal malu melihat kamu teman-teman. Malunya kenapa ya? Karena memang selama ini dia orang yang selalu merendahkan kehidupan kamu. Ya kamu dipandang rendah sebelah mata.
Ya pokoknya semua hal-hal negatif itu selalu dia pikirkan terhadap kehidupan kamu. Ya, mungkin mentang-mentang kamu susah, lantas citra yang kamu miliki selalu buruk di mata dia, teman-teman. Ya, kamu dianggap sebagai penjahat lah dan lain sebagainya. Ya, nah tentu dong dari situasi dan kondisi ini secara nggak langsung apa ketika kamu berhasil sukses, teman-teman. Ya tentu dia bakal malu lah, ya. Dan bahkan bisa jadi dia bakal semakin menderita memikirkan kesuksesan kamu. Kenapa kamu bisa sukses gitu ya? Ya, selalu menjengkali rezeki orang lain ya, teman-teman. Tidak tahu nih rezeki orang lain bisa datang dari manapun gitu ya. Ketika Tuhan sudah berkehendak apalagi, ya. Oke, nah kemudian pada kartu yang keempat aku punya Death. Death ini muncul hadir ya. Jadi ketika aku berbicara terkait dengan energi kehidupan kamu, ternyata memang ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi, teman-teman. Jadi persiapan diri kamu untuk semua nih, ya. Semesta sengaja menuntun kamu untuk melihat video dan tayangan ini, teman-teman, untuk merasakan bagaimana vibrasi energi positif yang akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu di bulan Juni tahun 2025 ini. Kamu akan bangkit dari segala keterpurukan. Kehidupan yang susah akan berganti dengan kebahagiaan. Apapun itu tanpa terkecuali. Ya. Dan bahkan kamu akan melihat sebuah kehancuran terhadap orang-orang yang selalu memandang kehidupan kamu hina sebelah mata, mohon maaf. Ya. Kamu akan melihat mereka akan meminta tolong kepada kamu. Mereka bakal datang kepada kamu, meminta tolong, meminta maaf, mungkin seperti itu. Mengemis, benar-benar mengemis banget, teman-teman. Ya, belas kasihan kamu nih. Ya, jadi itulah ya, teman-teman ketika memang roda kehidupan itu sudah berputar, maka kun fayakun. Apalagi ketika doa kamu terdengar, ya, sampai ke langit. Ya, tentu itu menjadi sebuah keberkahan tersendiri yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan gitu. Nah, kemudian aku punya King of Swords. Memang tidak dapat dipungkiri, mereka energi memang cukup toksik, sangat toksik banget lah. Angkuh sombong ya, merasa paling hebat, merasa memiliki segala sesuatunya. Mereka lupa dari mana ya, dan dari siapa mereka mendapatkan semuanya. Kalau tidak dari Tuhan semesta, teman-teman. Tapi mereka selalu memungkiri tentang hal tersebut. Ya, jadi sifat sombong itu datangnya dari mana? Setan, iblis ya, teman-teman, siluman yang mempengaruhi seseorang ya, termasuk mereka gitu. Jadi ketika nikmat yang mereka dapatkan sudah dicabut, tentu apa? Kesengsaraan dong. Ya, jadi nggak ada artinya sih orang-orang yang sombong dengan segala pencapaiannya. Ya Tuhan bisa saja berkehendak dengan diberikan penyakit di dalam dirinya teman-teman, maka semuanya akan selesai, hancur. Ya jadi ketika kehidupan kamu sudah bangkit, sukses, bahagia ya, kamu jangan sombong dengan segala sesuatunya teman-teman. Dan ingat orang-orang yang selama ini berjuang bersama kamu. Pasangan, orang tua, keluarga, sahabat, ya itu harus kamu ingat. Gitu loh. Ya dan kamu tidak wajib ya, kamu juga menyakiti orang yang telah menyakiti kamu teman-teman. Ya, nah ya kalau bisa kalau kamu ikhlas ya kamu bantu sebisa mungkin ya. Nah, kemudian aku punya jajaman dan aku punya 9 cangkir, teman-teman. Ternyata memang benar ya, ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Banyak doa-doa yang termanifestasikan, terkabulkan. Ya, itu yang membuat kamu mungkin berpotensi akan menjadi orang kaya raya. Semakin sukses mungkin ya. Kemarin kamu masih naik sepeda motor jadul ya, teman-teman. Kemudian ya kamu lewat di depan rumahnya ketemu dia, ternyata dia mungkin sakit, lagi di kursi roda dan kamu naik mobil yang bagus, yang mewah ya, teman-teman. Ya, tetapi bukanlah sebuah bentuk kesombongan yang mungkin kamu lakukan ya, tetapi ya namanya sukses ya tentu mungkin itu salah satu cara untuk kamu menikmati tentang bagaimana pencapaian dan kesuksesan kamu ya, teman-teman. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.